Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di dapur kajian kita. Kali ini kita akan membedah pemikiran seorang tokoh besar, tokoh dengan pemikiran filsafat politik yang begitu berpengaruh, yang pemikirannya banyak dikaji oleh para pemimpin dunia, bahkan sampai hari ini tetap menjadi rujukan dan kajian, di mana Michael Hart memasukkan nama tokoh ini sebagai nama dari tokoh orang paling berpengaruh di dunia, 100 orang paling berpengaruh di dunia. Beliau adalah Niccolo Machiavelli. Saya mengikuti atau mengupas pemikiran Machiavelli dari sebuah buku yang cukup legend, yaitu Il Principe. Tak diragukan lagi bahwa buku-buku ini menjadi bacaan-bacaan para pemimpin dunia. Bahkan Michael Hart menjuluki buku In Principle ini sebagai buku pedoman para diktator. Kabarnya Napoleon Bonaparte selalu menaruh buku ini di bawah bantal tempat tidurnya. Begitu juga dengan Adolf Hitler, Lenin, Stalin berpegang pada buku ini menjadi salah satu bacaan-bacaan wajib mereka ya. Bahkan Benito Mussolini menjadikan kajian khusus gelar doktorialnya buku In Principle ini ya. Jadi untuk kawan-kawan yang berminat di politik, saya rasa wajib memiliki buku ini atau wajib mengikuti pemikiran atau mengkaji pemikiran seorang Niccolo Machiavelli ya. Oke. Machiavelli lahir pada tahun 1469 di Florence, Italia. Konon buku ini dihadiahkan kepada keluarga Medici yang berkuasa. Jadi pada waktu itu Machiavelli pernah ditahan, namun karena beliau bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, itu akhirnya beliau dibebaskan dan mulai menulis buku In Principle ini salah satunya, dan ini dipersembahkan untuk keluarga yang berkuasa pada waktu itu, keluarga Medici gitu. Oke. Sepintas tentang tokoh besar seperti itu, Niccolo Machiavelli. Kita masuk ke pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasannya tentang kepemimpinan. Jadi kali ini kita menyoroti Machiavelli tentang gagasan-gagasannya dalam kepemimpinannya ya. Kita batasi dalam kepemimpinannya kali ini. Corak pemikiran Machiavelli ini memiliki 3 karakter. Yang pertama realis. Jadi artinya realis ini kebalikan dari idealis gitu. Jadi beliau ini tidak menulis sesuatu yang ideal-ideal, tidak berbicara tentang sesuatu yang seharusnya gitu, bukan yang seharusnya, tetapi yang pada kenyataannya terjadi dalam dunia politik gitu. Jadi yang realistis gitu, yang pada kenyataannya gitu, terjadi dalam politik kekuasaan itu seperti apa gitu. Itu pertama. Yang kedua, corak pemikiran beliau ini pragmatis ya, cukup pragmatis, jadi langsung kepada hasil, langsung kepada tujuan gitu. Jadi boleh dikatakan ini gaya pemikiran yang dimana tujuan menghalalkan cara gitu. Jadi karena tujuannya begitu mulia ya politik ini, untuk menegakkan keadilan sosial dan sebagainya, maka cara-cara yang ditempuh untuk mencapai kekuasaan karena untuk tujuan yang mulia menghalalkan cara gitu untuk tujuan yang lebih besar, yang lebih mulia gitu. Jadi corak pemikirannya cukup pragmatis ya. Kemudian yang ketiga, individualis gitu. Jadi dimana karakternya itu lebih kepada bahwa manusia itu bisa menentukan nasibnya sendiri, mengambil resiko, mencari kejayaan gitu, membangun sistem yang menguntungkan gitu. Jadi cukup individualis ya pemikiran dari
sebuah buku Il Principal karya Niccolò Machiavelli. Oke, kemudian pendekatan beliau, kita masuk dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan beliau memakai pendekatan perspektif medis ya. Jadi bukan etis gitu, bukan etika-etika, bukan etis-etis gitu, tapi lebih kepada pendekatan bergaya medis gitu. Salah satu pernyataan beliau yang menandakan ini lebih kepada pendekatan medis dalam kepemimpinan, dalam gagasan-gagasan kepemimpinan, beliau berkata, rakyat yang berkhianat itu harus diamputasi, jika tidak dapat menginfeksi seluruh negara gitu. Ini amputasi ini kan bahasa medis ya, kita ketahui itu bahasa dalam dunia medis. Kemudian permasalahan-permasalahan dalam kekuasaan itu dipandang sebagai sebuah penyakit gitu, diistilahkan penyakit gitu dalam pemikiran gagasan Machiavelli. Jadi beliau dalam menganalisis sebuah permasalahan pernah berkata bahwa sebuah permasalahan yang kelihatannya mudah disembuhkan, namun apabila dibiarkan terlalu lama itu menjadi berbahaya, karena obat yang tidak diberikan tepat pada waktunya tidaklah berguna gitu. Jadi pendekatannya sangat medis ya. Atau ada lagi pernyataannya, yang pada mulanya mudah disembuhkan pada masa awal, namun penyakit ini susah dikenali. Seiring berjalan waktu menjadi mudah dikenali dan menjadi sulit disembuhkan. Sama halnya seperti dalam sebuah negara, hal itu hanya dapat dideteksi oleh pemimpin yang memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi. Nah, artinya jadi hanya pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter kehati-hatian yang tinggi. Jadi Machiavelli ini menyarankan seorang pemimpin itu harus bisa menganalisis permasalahan lebih awal, dan kemampuan itu hanya bisa dianalisis oleh karakter pemimpin yang memiliki sifat karakter kehati-hatian. Kemudian Machiavelli memandang dunia politik ini lebih kepada medan perang, yang dimana cenderung harus ditaklukkan gitu, harus direbut, harus ditaklukkan. Jadi kalau istilah lain, tidak ada kekuasaan yang diberikan secara cuma-cuma gitu. Apalagi di dunia demokrasi seperti saat ini ya, kekuasaan itu direbut, bukan diminta gitu. Nah, beliau ini, Machiavelli ini menganggap politik ini sebagai sebuah pertarungan atau peperangan. Jadi selamanya pergulatan politik itu ya pertempuran gitu dalam pandangan Machiavelli. Kemudian Machiavelli juga mengasumsikan manusia dalam pandangannya memiliki karakter-karakter yang negatif, yaitu diantaranya tamak, ingin untung sendiri, tidak tahu terima kasih, mencela-mencela, suka menyembunyikan sesuatu. Itu karakter-karakter manusia yang dimana karakter seperti ini harus bisa ditangani ya oleh sistem-sistem dalam kepemimpinan. Maka gagasan-gagasan beliau ini luar biasa kontroversi ya. Tapi bagaimanapun kita dengan mengkaji pemikiran beliau jadi tahu, minimal jadi tahu cara berpikir seorang diktator seperti apa gitu. Dalam pandangan paradigma realisnya, Machiavelli memandang politik itu tidak ada hubungannya dengan moral dan dalam realitanya gitu. Jadi tidak ada hubungan antara moral dengan politik gitu. Dalam kata Machiavelli, harus diingat bahwa manusia harus dicintai. Salah satu kata-katanya yang kontroversi itu, harus diingat bahwa manusia itu harus dicintai atau dihancurkan sama sekali. Karena mereka yang menuntut balas adalah mereka yang terluka ringan, sementara mereka tidak dapat menuntut balas apabila mereka terluka parah gitu. Jadi dalam pandangan Machiavelli, manusia itu diperlakukan dengan dua hal. Yang pertama, dicintai atau dihancurkan sama sekali gitu. Karena mereka yang menuntut balas adalah mereka yang terluka ringan. Luar biasa ya.
Menurut Machiavelli, seorang pemimpin itu harus, kemudian gagasannya tentang kepemimpinan, menurut Machiavelli seorang pemimpin itu harus dicintai sekaligus ditakuti. Namun apabila sulit menggabungkan antara dicintai dan ditakuti, lebih baik seorang pemimpin itu ditakuti. Dalam pandangan Machiavelli lebih baik ditakuti. Kenapa? Karena cinta itu diikat oleh rantai kewajiban, dimana karena sifat manusia tadi yang dipandangnya memiliki karakter buruk, ketika sudah mencapai apa yang diinginkan, rantai itu akan putus, sementara rasa takut tidak pernah gagal gitu ya, kata Machiavelli. Jadi seorang pemimpin itu harus dicintai dan ditakuti. Namun apabila tidak bisa kedua-duanya, lebih aman menurut Machiavelli itu ditakuti daripada dicintai. Oke. Kemudian kita masuk kepada prinsip-prinsip kepemimpinan Machiavelli. Di awal bahwa seorang pemimpin itu dalam gagasan Machiavelli itu harus bisa mempersenjatai diri, harus bisa memberdayakan diri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, harus memiliki kualitas-kualitas diri yang tinggi gitu. Memperkuat dan membangun kualitas dirinya itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Beliau berkata, orang-orang besar tidak mencapai kebesarannya dengan keuntungan, tetapi dengan kesempatan yang datang kepadanya, kemudian mereka bentuk sesuai dengan kehendaknya gitu. Tentunya ini ditunjang dengan kualitas-kualitas dirinya gitu. Jadi kesempatan itu akan menjadi sia-sia tanpa kualitas diri, dan kualitas diri juga akan sia-sia tanpa kesempatan yang datang gitu. Makanya ada pernyataan lain yang mengatakan, pendapat beliau ini, keberuntungan memberikan kita setengahnya dan membiarkan setengah dari dirinya untuk kita tentukan sendiri. Jadi Machiavelli berpandangan bahwa di tahap awal seorang pemimpin itu yang paling utama di fondasinya itu harus memiliki kualitas diri yang tinggi gitu, harus membangun kualitas dirinya yang tinggi dan tidak bergantung kepada orang lain. Seperti karena seorang pemimpin itu menurut Machiavelli harus bisa memahami masyarakat secara utuh gitu. Seperti halnya seorang pelukis alam, di mana seorang pelukis harus menempatkan diri di bawah kaki gunung untuk melihat keseluruhan alam gitu ya, untuk melihat keseluruhan gunung. Begitu juga seorang pemimpin harus bisa melihat, harus bisa menguasai, memahami keseluruhan tentang masyarakatnya gitu. Oke, lanjut. Seorang pemimpin harus memahami cara memerintah, karena mereka yang berharap dipatuhi harus tahu caranya memerintah gitu. Jadi seni memerintah ini harus bisa dikuasai oleh seorang pemimpin ya, seni menggerakkan gitu. Itu sebetulnya ada kajian-kajian khusus nanti insya Allah tentang cara-cara memerintah gitu, cara-cara seorang pemimpin itu memerintah, cara-cara seorang pemimpin itu menggerakkan masanya gitu. Yang salah satunya jelas seorang pemimpin harus memiliki persahabatan yang baik dengan rakyatnya. Karena apabila tidak, seorang pemimpin tidak akan mendapatkan bantuan dari rakyatnya di saat dibutuhkan gitu katanya. Dan benteng terakhir seorang pemimpin adalah disukai oleh rakyatnya. Dan salah satu hal yang wajib bagi seorang pemimpin adalah harus tinggal bersama rakyatnya gitu dalam satu kawasan tentunya ya. Jadi kalau calon legislatif mungkin itu harus tinggal di dapil tempatnya dipilih, atau untuk seorang presiden tentunya akan tinggal di sebuah negara yang sama gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu.
Kemudian beliau menyampaikan bahwa pemimpin itu harus memiliki keinginan yang besar dan ambisi yang tinggi, menjadi bijaksana sekaligus kejam, menjadi pemurah sekaligus liberal gitu ya. Pemimpin wajib mengetahui dengan baik bagaimana bertindak, seperti halnya seekor rubah dan seekor harimau. Jadi ini salah satu yang unik ya, bahwa pemimpin itu harus memiliki dua karakter. Beliau menggambarkan karakternya itu pada pada binatang buas, yang satu harimau dan yang satu rubah gitu. Jadi seorang pemimpin harus memiliki karakter harimau dan sekaligus memiliki karakter rubah gitu. Dimana harimau itu begitu karakternya yang kuat dan ditakuti, namun tidak bisa melindungi dirinya dari jebakan, itu harimau ya. Yang kedua memiliki karakter rubah yang lincah, kemudian cerdik dan bisa menghindari jebakan-jebakan. Namun rubah ini tidak bisa melindungi diri dari serigala gitu. Nah, jadi dengan menggabungkan dua karakter ini, yang kuat dan ditakuti tetapi lincah dan cerdik gitu, dan bisa membaca jebakan gitu. Jadi menurut Machiavelli, seorang pemimpin ini harus memiliki dua karakter, yaitu karakter harimau dan karakter rubah gitu, dimana kadang-kadang sebuah permasalahan bisa selesai karena hanya rasa gentar dan rasa tegang, rasa segan. Karena wibawa seorang pemimpin itu memiliki karakter harimau gitu. Di satu sisi dia mampu berkelit dan lincah membaca jebakan-jebakan, sementara harimau tidak bisa melindungi diri dari jebakan. Maka yang kedua harus memiliki karakter rubah yang lincah, gesit, cerdik dan bisa menghindari jebakan gitu ya. Itu kemudian seorang pemimpin harus memiliki pemikiran yang fleksibel dan dapat berubah seperti angin ya. Seperti yang ditunjukkan oleh keberuntungan dan kesempatan. Jadi artinya maksudnya seorang pemimpin itu harus memiliki pemikiran yang fleksibel sesuai dengan medan, situasi dan kondisi, atau sesuai kesempatan-kesempatan yang ada ya gitu. Itu mungkin sekelumit tentang gagasan Machiavelli dalam kepemimpinan. Kita sampai sana dulu kajian kita di dapur kajian kita. Terima kasih. Allahumma fiqh la pamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.